Jumpa lagi kawan-kawan YouTube dengan kita ya, dengan saya terutama di jualbagarkanopi.com. Jadi saya sempat, kalau saya merasa saya itu kehilangan arah ya. Ini umur sudah segini mau kepala empat, tapi pekerjaan juga tidak tetap ya, tidak jelas. Pendapatan bulanan itu bisa dikatakan tidak ada. Jadi saya memang linglung banget. Ya ini ada anak, ada istri, ini mau anak 3 juga. Waduh, bingung banget ya. Namun terus terang saya sendiri tidak mau menganggur kawan-kawan sekalian. Tetap saya berusaha untuk memaksimalkan potensi yang ada di sekitar saya gitu ya. Jadi kemudian saya putuskan gitu untuk punya website ya, 2 website. Bulan November kemarin 2 website itu sudah jadi ya. Jadi website itu saya beli dengan uang pinjaman dari teman ya. Jadi benar-benar uang pinjam. Namanya adalah bandarajuanda.com dan jualbagarkanopi.com. Nah kemudian websitenya sudah jadi sejak November, itu saya bingung lagi ini mau diapain ya. Dan sekarang sudah bulan Desember. Di sini juga saya ini mau ngapain lagi ya. Padahal sudah jelas ini sudah punya website, ini kemudian ngapain gitu ya. Kemudian juga website itu dikerjakan oleh teman saya. Jadi saya tidak tahu menahu bagaimana install WordPress gitu, saya nggak tahu. Lah kemudian bagian depannya itu kan biasanya kita bisa otak-atik, ternyata itu nggak bisa saya otak-atik gitu loh. Nah ini mau diapain depannya itu saya juga bingung. Akhirnya saya hanya ngisi-ngisi beberapa artikel di situ sebagai sambilan gitu ya. Nah kemudian saya selama bulan Desember itu saya mondar-mandir gitu ya, bikin video di media sosial, terutama di TikTok ya, video-video pendek. Setelah itu video itu juga selain di TikTok itu saya upload juga ke beberapa media sosial ya, kayak Reels di Instagram, kemudian Snack Video ya, kemudian YouTube juga, LinkedIn, Facebook ya, Twitter itu saya upload semua dengan satu video atau 2 video yang saya khususkan untuk TikTok. Ternyata saya upload di hampir semua platform. Saya ecer tuh satu persatu, saya ecer ya. Tapi kayaknya ya cara ini mungkin salah ya. Banyakan itu karena ya ada ungkapan begini ya, kita harus respect terhadap lingkungan atau environment atau suasana masing-masing media sosial. Setiap media sosial itu punya karakteristik yang beda-beda. Mereka punya karakteristik masing-masing, antara TikTok dengan Twitter itu juga beda. Jadi akhirnya saya menyadari kenapa kok videonya itu hanya rame di TikTok saja tetapi tidak di platform yang lain. Nah pertanyaannya adalah, dalam kurun Desember ini apakah ada pekerjaan Mas Bro? Saya terus terang, pekerjaan itu hanya ada satu. Pekerjaan itu adalah renovasi kanopi Galvalum ya. Jadi itu saja pekerjaannya dan relatif kecil banget ya. Dan itu uangnya juga saya kasihkan ke keluarga, ke anak istri. Lain daripada itu ndak ada kerjaan Pak Bro. Bimbang lagi, bingung lagi. Wih, gak karuan ya. Ini dituntut untuk dapur mengepul ya. Kemudian juga 2 website ini juga terbelengkalai ya. Jadi kehilangan arah lagi. Oke, sebelum saya lanjut, saya mau update beberapa kegiatan saya ya. Dan ini mungkin antara penting gak penting ya. Tapi ya sebagai intermezzo lah kepada jenengan semuanya. Yang pertama itu karena saya punya ini kok subjektif sekali ya, kayak saya terus saya jadi sungkan ya. Tapi mungkin saja dari cerita ini jenengan bisa ya ada masukan lah mungkin ya. Mungkin saja juga omongan kita pada malam hari ini itu bisa ada value-nya. Itu saya ada Keychron mechanical keyboard yang saya pakai untuk nulis-nulis ya di PC dan juga di HP ini. Itu coba saya bongkar, bukan saya bongkar, saya bersihin ya. Saya bersihin satu persatu, saya copotin, kemudian saya kuas ya. Dan memang kalau dari video-video yang saya lihat untuk mechanical keyboard ini ada minyaknya ya, tapi saya nggak punya minyaknya. Moga aja nanti kalau ada duit bisa beli minyak, jadi bongkar kemudian dikasih minyak supaya smooth lagi. Itu menurut saya keyboard ini juga salah satu investasi yang menurut saya juga oke punya ya. Jadi kepake bener dan bisa menunjang produktivitas.
Kemudian juga hari ini ya siang-siang tadi, bukan siang-siang, pagi, ketika jam 8, jam 9 itu ada teman datang mau ambil mobilnya. Jadi gini, sekitar 1,5 bulan yang lalu mobil teman saya itu dititipkan di rumah gitu ya. Tapi mobil ini dalam tanda kutip memang tidak bisa dipakai. Kenapa? Meskipun Innova diesel 2500 cc yang Grand Innova, tetapi mesinnya itu mesin turbo Pak Bro, dan ceper banget. Jadi kalau kalau bisa Anda lihat gitu, mesinnya juga Ciami, ada nosnya juga, bahkan kursi dalamnya itu masih masih plastikan. Masalahnya sejak 1,5 bulan yang lalu itu saya nggak pernah pakai, hanya terparkir di rumah ini ya, dan akhirnya akinya tekor. Amburadul lakinya tekor ya. Tadi datang ke sini mau ngidupin mobilnya, dia bawa akinya juga gak kuat ya. Akhirnya aki ini harus aki bawaannya ya, merek Hankook itu harus dicaskan lagi. Saya antarkan lagi ke casannya gitu, dan jadinya baru besok ya, nggak bisa langsung diisi full. Nah, setelah dari tadi ya, nah saya juga bawa pickup tuh. Pickup itu saya ada orderan ya, teman gitu kan, ada orderan untuk nganterkan barang bekas gitu. Akhirnya saya mau nggak mau harus cabut dari teman-teman yang ada di rumah yang perbaiki mobil itu, ya kan, mau nganterkan pickupnya supaya dipakai sama orang gitu karena mau pinjem. Nah, teman saya yang tadi itu ikut ya untuk ngecaskan aki. Nah, saya turunkan dia di tengah-tengah perjalanan ya di toko aki, kemudian saya tinggal, saya kemudian pickupnya saya pinjamkan ya. Nah, saya kan nggak bawa sepeda motor, ya kan, saya tunggu di warkop begitu sambil linglung, sambil ngapain ini juga, sambil apa ya ibaratnya itu. Ini mau ngapain juga, sepeda ndak ada gitu ya. Oke lah, akhirnya ada teman di situ satu anterin ke rumah bro. Saya pulang ke rumah. Kemudian saya baru ingat di rumah itu kalau saya ninggal teman saya yang nggak bawa sepeda di bengkel aki ya. Akhirnya saya jemput gitu loh, baru tahu akinya itu baru bisa jadi itu besok ya, bukan hari ini begitu. Nah, kemudian sambil nunggu aki itu, saya mampir di warkop sama dia. Sebenarnya dia dulu yang di warkop. Info awalnya itu akhirnya jadi sore gitu loh. Nah, karena sore dan itu sudah jam 2, ketika akan jadi jam 4 gitu kan, ditunggu di warkop selama 2 jam. Nah, 2 jam itu saya sempat bikin 2 konten ya, voice over yang sudah saya upload di TikTok. Nah, kawan-kawan sekalian, dari situ kemudian itu baru saya ngehnya itu gini. Lah iya, saya ini kan sudah punya website 2. Ya kan, ya dikerjakan aja salah satu, dicicil. Iya toh. Lah kemudian juga list produknya itu harus diisi gitu loh. Iya toh. Ya paling enggak bikinlah 20 artikel tentang pagar kanopi atau cerita harian misalkan ya, atau misalkan bahas apa kayak personal blog begitu, enggak masalah. Kemudian produknya dari mana gitu ya. Ya cobalah lihat lagi foto-foto lama, bentuk-bentuk kanopi dan pagar yang sudah dikerjakan ya. Kemudian diisi harganya berapa begitu. Lah saya lihat contohnya ketika saya ngetik di Google gitu ya. Ngetik di Google pagar kanopi, muncul tuh rata-rata dari marketplace. Kayaknya format nanti produknya, listnya itu kayak marketplace gitu kalau produk gitu ya. Jadi saya jadi ngeh di situ. Kemudian reminder lagi bagi saya bahwa ya webnya itu kayak role model yang saya pingin ini web tertentu. Nah, bikinnya nanti ada produknya, kemudian ada blognya, ada social highlight ya, kemudian ada show di YouTube-nya ya, kemudian baru kontak. Saya kira bikin simple seperti itu. Ada 4 atau 5 kategori yang langsung muncul di depan. Kira-kira sih saya mau bikin begitu. Nah, kemudian saya baru menyadari juga pada titik itu bahwa pemasaran digital, entah dimanapun, di TikTok atau di Reels, Instagram, atau di Twitter, atau di Facebook misalkan, atau di LinkedIn, itu enggak bisa hanya bikin konten kemudian selesai.
enggak bisa. Bikin video selesai, bikin postingan selesai, enggak bisa. Itu perlu gerilya. Caranya adalah misalkan di Facebook ya, kita ambil satu case saja di Facebook. Di Facebook itu kita join dengan grup-grup bangunan, kemudian posting di grup tersebut. Coba untuk message orang per orang gitu ya tentang produk kita ya. Misalkan, dan itu harus terukur, misalkan sehari di Facebook DM ataupun Messenger kira-kira 100-200 orang setiap hari, seperti itu terus. Sambil terus membuat video-video yang kira-kira itu memberikan value. Misalkan saja di akun saya di TikTok itu, di Jasa Tukang Surabaya, namanya jual pagar kanopi, kenapa kok enggak bikin saja gambar ini harganya ini gitu, gambar pagar ini harganya sekian. Iya toh, iya saya juga, oh iya kenapa saya enggak bikin seperti itu gitu loh, sampai kepikiran gitu loh. Oh iya ya, kenapa enggak bikin seperti itu kan juga konten juga, orang tahu bentuk pagarnya seperti ini, harganya sekian gitu. Jadi ini hari ini ya, kira-kira ini tanggal berapa sih, tanggal 26 Desember ini jadi macam penyemangat bagi diri saya pribadi. Saya enggak tahu nanti habis ini semangat lagi apa enggak ya, atau kehilangan arah lagi, saya juga enggak tahu, semoga saja tidak. Nah, jadi ini jadi macam PR buat saya ya. Jadi PR-nya itu ya, bikinlah artikel bro, blog-blog itu diisi, bikinlah produk bro, list produk itu diisi, aktifkan lagi di media sosial bro, dan gerilya lagi di media sosial. Dan kenalkan diri ke media sosial, bukan hanya membuat postingan video ataupun kita bikin gambar, tetapi juga aktif untuk menyapa user, aktif untuk menyapa pengguna media sosial di tempat tersebut. Terus begitu, join dengan grup, berinteraksi dengan mereka, mengenalkan diri. Nah, kira-kira begitu. Baiklah, kawan-kawan sekalian, terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Saya harap bahwa obrolan kita pada tengah malam ini bisa bermanfaat bagi Anda ya, semoga saja. Dan share-share pengalaman ini, kalau mungkin Anda punya pengalaman di dunia tawar-menawar, marketing ya, dodolan, selling di media sosial, monggo. Saya sih tidak terlalu bingung ataupun mengkategorikan selling dengan marketing. Pokoknya dapur mengepul dan kemudian punya karyawan gitu sudah cukup, dan omset bisa terkejar, target bisa terkejar, itu sudah cukup. Saya kira begitu. Baiklah, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf jika sharing-sharingnya itu terlalu subjektif. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan, dan terima kasih. Kamsia, syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk jenengan semuanya.